Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayatullah Adli. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelas SI 5F. Saya ingin memaparkan jurnal saya yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Bahan Bakar Minyak atau BBM pada SPBU 44.507.13 Dalam jurnal itu tersebut saya memaparkan ada berbagai macam, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dirumuskan permasalahan yang ada di antara lain: 1. Proses pencatatan dan penghitungan pada persediaan, pembelian, dan penjualan bahan bakar minyak yang didapatkan dari kegiatan pembukaan dan sehingga kurang efisien. 2. Bagaimana cara mempersingkat waktu pengelolaan atau mencatat dan penghitungan data persediaan, pembelian, dan penjualan bahan bakar minyak pada SPBU 44.507.13 Dan ada juga tujuan penelitian. Di antara lain, dari latar belakang masalah yang ada, maka tujuan penelitian perancangan sistem informasi ini yaitu mempersingkat waktu pengolahan data persediaan, pembelian, dan penjualan bahan bakar minyak yang masih menggunakan penulisan dengan kegiatan pembukaan menjadi sistem informasi persediaan pada SPBU 44.507.13. Dan ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan serta pengalaman khusus aspek yang diteliti, meningkatkannya daya kreativitas serta pengetahuan tentang komputer, dan juga dapat menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan di Universitas Dian Muraswatoro. 2. Bagi SPBU 44.507.13 memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang ditimbulkan, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pengelolaan data persediaan dan transaksi pada SPBU 44.507.13. 3. Bagi akademik dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa yang mengadakan penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat menjadi acuan tinggi universitas untuk dijadikan tolak ukur pemahaman dan penguasaan tentang teori yang diberikan di universitas dalam mendidik dan membekali mahasiswa yang sebelum terjun ke masyarakat dengan masalah sejenis atau dengan masalah yang berbeda. 4. Bagi pembaca menambah mengetahui dan wawasan pembacaan tentang perancangan sistem informasi persediaan bahan bakar minyak pada SPBU 44.507.13. Dan ada juga metode penelitian. 1. Tahap penelitian. Tahap penelitian ini menunjukkan tahapan-tahapan yang dalam pengamatan, analisis, dan desain sistem informasi persediaan bahan bakar minyak daripada minyak di SPBU 44.507.13. Setiap tahapan yang tersaji terdiri dari tujuan yang ingin dicapai dalam tahap tersebut, metode atau alat atau bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tahap itu sendiri, serta output seperti apa yang dihasilkan oleh tahapan tersebut. Tahapan yang ada pada tahapan penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tahapan keterangan. Tahapan 1. Tujuan identifikasi kebutuhan unsur, metode atau alat dan atau juga bahan. 1. Wawancara. 2. Observasi. Dan ada juga hasil atau output. 1. Kebutuhan unsur teridentifikasi. Dan ada juga tahapan 2. Tujuan desain perangkat lunak, metode atau alat dan juga bahan. 1. Perancangan UML. 2. Desain unsur interface, hasil atau output. 3. Diagram UML atau unsur case STV, class quasar environment. 4. Desain unsur interface. Dan ada juga tahap 3, yaitu implementasi desain ke perkodaan, metode atau alat dan juga bahan, yaitu di Pulau Java Advance. 2. Metode prototype.
Proteife adalah proses yang digunakan untuk membantu membangun perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Model tersebut dapat berupa 3 bentuk, yaitu 1. Bentuk proteife di kertas atau model berbasis komputer yang diberbagaikan interaksi manusia yang makin terjadi. 2. Working proteife yang diimplementasikan sebagai dari fungsi yang ditawarkan perangkat lunak. 3. Program yang melakukan sebagai atau di seluruh fungsi yang dilakukan, tetapi ada fitur yang harus diperkembangkan. Kelebihan metode Proteife: 1. Menghasilkan syarat dan lebih baik dari produksi yang dihasilkan metode sertifikasi tulisan. 2. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama dalam bentuk Proteife. 3. Metode ini cukup efektif sebagai paradigma dalam rekayasa perangkat lunak. Kuncinya adalah mendapatkan kebutuhan dan aturan yang jelas yang disetujui oleh pelanggan dan pembuatan perangkat lunak walaupun pada tersebut. Dan ada juga jurnal satunya, yaitu yang berjudul Sistem Informasi dan ada juga jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Simulasi dan Pemodelan Persediaan pada Perusahaan Retail dengan Metode Sistem Dinamik atau Studi Kasus, Distributor Center Hypermart Surabaya. Dalam tersebut ada metode penelitiannya, yaitu pengumpulan data. Tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang ada didapatkan dari hasil server atau survei yang dilakukan sebanyak 3 kali di DC Hypermart cabang Surabaya, disesuaikan dengan kebutuhan analisis permasalahan, yaitu data-data yang berkaitan dengan alur persediaan barang yang ada di DC. Data yang diperoleh antara lain: 1. Dapat data pesanan store tahun 2013. 2. Data barang tahun 2013 juga. 3. Data persediaan di tahun 2013. 4. Data jumlah order supplier. 5. Data pengiriman. 6. Data supplier. 7. Data store yang dilayani. Dan di sini juga ada bentuk-bentuknya, dari mulai studi ratur, pengumpulan data, analisis kondisi dan kondisifikasi kebutuhan, dan ada perancangan modal valid, pembuatan skantor, pengumpulan data dan penilaian dan penguyuran. Dan ada juga bagian B-nya, perancangan modal. Pada tahap ini dilakukan perancangan awal modal. Sistem menggunakan diagram kausastik untuk melakukan analisis sebab akibat dari semua faktor-faktor mempengaruhi perancangan persediaan pada DC Hypermart cabang Surabaya. Faktor-faktor yang dipakai adalah faktor-faktor umum yang terlihat pada proses analisis awal, seperti pembuatan skenario dan analisis hasil. Tahapan ini tahap yang menampilkan hasil simulasi dan analisis dari skenario yang telah dilakukan, serta memberikan kesimpulan atau hasil penelitian. Selain itu juga pada tahap ini diberikan saran untuk mengembangkan dan perbaikan penelitian selanjutnya. Hasil dari pembuatan modal awal akan dilakukan proses pembuatan skenario yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap hasil skenario tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal pembuatan modal tersebut? Yaitulah sampaian dari jurnal saya yang beratas nama Rahmat Hidayatul Adli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.